Penyihir Jenius. Bab 131. Tuan, Matu dan Olsen telah mengirim surat. Begitu Sunan keluar dari ruang meditasi, dia melihat Carolina bergegas ke arahnya, menyerahkan sepucuk surat. Sunan mengangkat alisnya karena terkejut, mengambil surat itu, dan membukanya. Dia berasumsi bahwa kedua negara kota itu berencana meninggalkan kota Dark Lake dan bergabung untuk melawan Kasam setelah sekian lama Red Widow dan Black Duke tidak bersuara. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bergerak lagi. Surat itu sangat sederhana, hanya memintanya untuk bertemu. Ketiga penguasa kota, tanpa membawa seorang pun prajurit, pergi ke Lembah Hitam sendirian 3 hari kemudian untuk bertemu dan membahas masalah yang menyangkut Kasam. Tuan, apa yang dikatakan Janda Merah dan Adipati Hitam? Tanya Carolina hati-hati. Sunan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menyerahkan surat itu padanya. Setelah Carolina selesai membaca, Sunan bertanya, di mana Kurotani? Kira-kira di titik tengah persimpangan 3 garis Matu, Osen, dan kota Yuhu, terdapat Lembah Hitam. Carolina tahu apa yang ingin diketahui Sunan, dan menjelaskan secara rinci. Lembah Hitam adalah tempat yang sangat istimewa. Begitu kau menggunakan kekuatan elemen dan sihir di sana, kau akan merasakan serangan balik yang kuat. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula serangan baliknya. Itulah sebabnya Yusula biasa bertemu dengan Red Widow dan Black Duke di sana. Tidak perlu khawatir akan penyergapan. Ekspresi Sunan berubah. Kedengarannya seperti zona bebas sihir. Namun, area penekan sihir tidak dapat digunakan untuk merapal mantra atau memanipulasi partikel energi. Kurotani, di sisi lain, dapat memanipulasi partikel energi, tetapi ia akan menderita serangan balik. Mereka memiliki efek yang serupa. Tak heran jika Janda Merah dan Putri Hitam memilih tempat itu sebagai tempat pertemuan mereka. Di sana, mereka tidak perlu khawatir Sunan akan mengambil tindakan terhadap mereka. Begitu pula dengan Sunan, dia tidak perlu khawatir pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Guru, apakah Anda akan pergi? Tanya Carolina. Meskipun Sunan tidak mengatakannya secara eksplisit, Carolina samar-samar merasakan bahwa dia tampak tidak antusias bekerja sama dengan Matu dan Olsen. Carolina awalnya memiliki keberatan keras terhadap hal ini dan berencana untuk mencari kesempatan untuk membujuk tuannya. Namun, setelah secara tidak sengaja melihat beberapa laba-laba bermata dua elit dan golem batu tingkat tinggi di pabrik boneka beberapa hari yang lalu, dia mengurungkan niatnya. Kerjasama seperti apa? Dengan adanya Legiun Golem, tidak masalah apakah Matu dan Olsen ada atau tidak. Kota Dark Lake dapat menangani wabah serangga itu sendiri. Sekarang giliran Matu dan Olsen yang memikirkan cara mengatasi serangan serangga. Akan lebih baik jika kita pergi dan melihat apa rencana mereka. Sunan tersenyum penuh arti. Meskipun kami tidak bermaksud bekerja sama, ada baiknya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki latar belakang Matu dan Olsen. Lagi pula, setelah Kasam ditangani, giliran kedua negara kota ini yang akan menanganinya. Mengenali diri sendiri dan musuh Anda adalah kunci kemenangan dalam setiap pertempuran. Selalu baik untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Jawab mereka untukku dan katakan pada mereka bahwa aku setuju. Setelah Carolina pergi, Sunan menuju ruang belajar. Gulungan-gulungan perkamen menumpuk di atas meja. Sunan duduk, mengambil satu gulungan secara acak, dan mulai membacanya dengan saksama. Konten di atas adalah tentang rahasia para penyihir. Ini adalah informasi tentang para penyihir yang diam-diam dikumpulkan oleh keluarga kerajaan langit berbintang. Setelah menemukannya, Ki segera mengirimkannya kepadanya. Mungkin karena nenek moyang mereka adalah penyihir, keluarga kerajaan langit berbintang sebelumnya sangat mementingkan penyihir, menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya setiap tahun untuk mengumpulkan rahasia penyihir dari wilayah tenggara benua langit berbintang, dan untuk menyusun dan mengaturnya. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencapai kesuksesan besar. Menurut catatan intelijen, ada total 184 penyihir yang keberadaannya telah dikonfirmasi sejauh ini. Di antara mereka, ada 31 murid penyihir tingkat pertama, 148 murid penyihir tingkat kedua, dan 5 murid penyihir tingkat ketiga. Dilihat dari data saja, jumlah murid penyihir tingkat kedua berbeda secara signifikan dibandingkan dengan 2 tingkat murid penyihir lainnya. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, hal itu masuk akal. Seorang calon penyihir tingkat pertama, yang kekuatannya belum terungkap, tentu akan bertindak sangat hati-hati, sehingga sulit ditemukan. Murid penyihir tingkat ketiga jumlahnya sedikit. Sebaliknya, murid penyihir tingkat kedua telah memperoleh tingkat kekuatan tertentu dan mulai menggunakan kekuatan mereka untuk mencari keuntungan pribadi dan mengumpulkan sumber daya, menjadikan mereka kelompok yang paling aktif. Perlu disebutkan bahwa lebih dari 70% dari 184 penyihir ini telah meninggal dalam kurun waktu ratusan tahun. Sisanya tersebar di puluhan negara di wilayah tenggara benua. Informasi intelijen dari keluarga kerajaan langit berbintang merinci perkiraan kekuatan para penyihir magang ini, negara dan kota mereka saat ini, serta pasukan bangsawan yang bekerja sama dengan mereka. Sunan memeriksa mereka satu persatu dan mendapati bahwa hampir semua calon penyihir mendapat dukungan bangsawan. Ini wajar. Lagi pula, di era sumber daya yang langka ini, tanpa tenaga yang cukup untuk membantu, akan sulit bagi para penyihir magang untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup sendiri. Patut disebutkan bahwa Sunan bahkan menemukan kecerdasannya sendiri dalam hal itu.
Hingga wilayah Flash mengangkat panji pemberontakan, perkiraan intelijen mengenai kekuatannya hanya setingkat legenda tingkat kedua. Cukup adil untuk mengatakan ada perbedaan yang signifikan. Tidak mengherankan bahwa di Provinsi Hulan, Sekte Xinghua hanya mengirim satu pendeta tinggi dengan benda-benda suci untuk melindungi Markis Hulan. Selain dia, ada 4 murid penyihir tingkat ketiga lainnya. Salah satu dari mereka adalah murid penyihir tingkat ketiga yang dilayani oleh keluarga Kerajaan Bintang, yang telah tewas di tangan Ovieju. Yang kedua adalah Ugo dari Immortal Society. Menurut laporan intelijen, Eternal Life Society adalah organisasi sihir yang sangat radikal dan tidak bermoral, dengan perkiraan keanggotaan 8 hingga 10 orang. Mereka aktif di seluruh benua berbintang, secara diam-diam menggunakan kekuatan untuk mengancam dan mengendalikan sejumlah besar bangsawan dan bahkan keluarga kerajaan di negara-negara kecil, mengumpulkan sumber daya untuk mereka. Selain itu, Immortal Society tidak akan berhenti untuk meningkatkan kekuatannya. Mereka menangkap warga sipil untuk eksperimen, membiarkan makhluk yang dimodifikasi membantai desa-desa untuk mengumpulkan data, dan menanam tanaman sihir jahat di daerah perkotaan yang padat penduduk, yang mengakibatkan banyak kematian. Kekejaman seperti ini masih tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada kejadian di mana seorang penyihir magang dari masyarakat keabadian membunuh seluruh penduduk suatu negara kecil untuk eksperimennya, mengubah seluruh negara menjadi reruntuhan. Peristiwa ini menimbulkan sensasi di seluruh wilayah Tenggara pada saat itu. Namun, untuk menghindari kepanikan, masalah ini dirahasiakan secara diam-diam oleh para pejabat tinggi negara tetangga. Pengumuman resmi menyatakan bahwa kehancuran negara kecil itu disebabkan oleh wabah pes skala besar, sehingga rakyat jelata dan bangsawan kecil sebagian besar tidak menyadarinya. Di wilayah Tenggara yang luas, kecuali beberapa negara kuat seperti Kekaisaran Changjin, Kadipaten Fansing, dan Kadipaten Jinghua yang diwaspadai oleh Eternal Life Society, hampir semua negara lain telah menderita akibat bencana Eternal Life Society. Namun, Eternal Life Society terlalu kuat, dan negara-negara ini hanya bisa menelan amarah mereka dan menderita dalam diam. Seperti kata Night Owl, Immortal Society adalah sekelompok orang gila. Sunan tahu tanpa keraguan bahwa para penyihir magang dari Eternal Life Society telah menyebabkan begitu banyak bencana yang membuat marah surga dan manusia, kemungkinan besar karena mereka sedang meneliti metode untuk memperpanjang kehidupan. Ini adalah kelompok orang gila yang akan melakukan apa saja demi keabadian. Hanya karena ada penyihir rasional lain di benua itu, orang-orang gila ini menjadi agak terkendali. Jika tidak, menurut metode Eternal Life Society, seluruh benua akan segera menjadi tanah tandus yang tandus. Lingkungan pelatihan yang sudah keras hanya akan menjadi lebih buruk. Satu-satunya kabar baik adalah, seperti Cabin in the Woods, Immortal Society terorganisasi secara longgar. Anggota bertindak secara independen, bertukar sumber daya, intelijen, dan memberikan bantuan melalui transaksi, dan hubungan mereka satu sama lain tidak dekat. Dengan kata lain, ancaman Ugo sebelumnya kepadanya kemungkinan besar hanya gertakan saja. Gagasan bahwa sisa-sisa dewa adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh Eternal Society hanyalah taktik untuk menakut-nakutinya. Hal ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang diinginkan Ugo sendiri. Namun, tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa orang ini mungkin membayar harga tertentu untuk membujuk anggota Immortal Society lainnya agar membantunya. Tetapi apapun yang terjadi, selama tidak melibatkan seluruh perkumpulan kehidupan abadi, Sunan tidak perlu terlalu khawatir. Melanjutkan pencarian, 2 calon penyihir tingkat 3 yang tersisa masing-masing didukung oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Changjin dan Kerajaan Jinghua. Yang mengejutkan Sunan, menurut laporan intelijen, kedua calon penyihir tingkat 3 ini sebenarnya adalah anggota Pondok Hutan. Seorang anggota kabin di hutan yang punya hubungan dengan keluarga kerajaan. Gambaran pertama yang terlintas dalam benak Sunan adalah tongkat kerajaan dan setangkai mawar. Berdasarkan pengamatannya, kedua orang itu jelas merupakan orang-orang paling aristokrat di seluruh kabin. Jika tidak terjadi apa-apa, kedua murid penyihir level 3 ini seharusnya adalah tongkat kerajaan dan mawar. Dilihat dari namanya, tongkat kerajaan tersebut kemungkinan besar adalah milik murid penyihir tingkat ketiga di belakang keluarga kerajaan Kekaisaran Changjin. Adapun Ross, kemungkinan besar dia adalah murid penyihir tingkat ketiga di belakang keluarga kerajaan Vitex. Justru karena kedua hal inilah para penyihir magang dari Eternal Life Society tidak berani menyerang Kekaisaran Changjin dan Kadipaten Jinghua. Adapun Kadipaten Bintang, itu karena Evans dan murid penyihir tingkat ketiga yang mati di tangan Ovieju. Mereka semua adalah calon penyihir yang keberadaannya telah dikonfirmasi. Adapun para murid penyihir yang telah muncul atau meninggalkan petunjuk namun keberadaannya masih belum pasti, jumlah mereka kemungkinan besar bahkan lebih besar. Misalnya, para penyihir magang dari Immortal Society selain Ugo. Hal yang sama berlaku untuk kabin di hutan lebat. Selain Sunan, Skepter, dan Ross, yang sudah diidentifikasi, tidak ada orang lain yang muncul dalam laporan intelijen ini. Lagi pula, pengumpulan intelijen Kadipaten Bintang sebagian besar terbatas pada wilayah Tenggara, dan sulit bagi pengaruhnya untuk meluas ke daerah lain, jadi sulit pula mengumpulkan intelijen tentang penyihir di daerah tersebut. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam membaca dengan saksama seluruh laporan intelijen, Sunan memperoleh pemahaman umum tentang situasi terkini para penyihir di wilayah Tenggara benua Cahaya Bintang. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan ratusan juta orang di puluhan negara di wilayah Tenggara benua itu, jumlah murid penyihir sangatlah sedikit. Proporsinya kurang dari 1 dalam 10.000.
Sebagai perbandingan, semua calon penyihir di wilayah Tenggara jika digabungkan mungkin tidak sebanyak calon penyihir di markasnya. Meskipun markasnya penuh dengan murid penyihir tingkat pertama. Tapi kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Lagi pula, mengingat kondisi benua cahaya bintang saat ini, pasti sulit menghasilkan terlalu banyak calon penyihir. Saat ini, ada dua jenis utama magang penyihir di daratan. Tipe pertama adalah individu beruntung dengan potensi sihir yang secara tidak sengaja bersentuhan dengan buku-buku pencerahan, sehingga merangsang kekuatan spiritual mereka dan memulai jalur sihir. Mereka secara bertahap mengumpulkan kekuatan dan sumber daya. Jika beruntung dan memiliki bakat yang cukup baik, mereka dapat dipromosikan menjadi murid sihir tingkat 2, menemukan kekuatan mulia untuk diandalkan, dan dengan demikian menjadi pusat perhatian. Sangat sedikit calon penyihir yang lahir melalui jalur ini. Tipe kedua adalah mereka yang lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan. Beberapa keluarga kerajaan dan bangsawan yang mengetahui rahasia sihir, atau yang nenek moyangnya merupakan murid penyihir, akan menggunakan buku pencerahan untuk menguji bakat anggota keluarga mereka. Begitu seorang murid diketahui memiliki potensi sihir, segala upaya akan dilakukan untuk mengembangkannya. Ada cukup banyak calon penyihir jenis ini, dan karena mereka punya koneksi yang kuat, mereka seringkali lebih mungkin dipromosikan menjadi calon penyihir tingkat ketiga. Misalnya, tongkat kerajaan dan mawar keduanya termasuk jenis asal yang kedua. Tentu saja, ada jenis lain, yaitu ketika murid penyihir melatih muridnya sendiri. Namun, hal ini sangat jarang terjadi. Lagi pula, para calon penyihir sendiri seringkali kekurangan sumber daya yang cukup, sehingga mereka jarang memiliki sumber daya tambahan untuk melatih para murid. Tidak pernah terdengar seseorang seperti Sunan menginvestasikan begitu banyak sumber daya untuk melatih puluhan calon penyihir di waktu yang sama. Sementara yang lain membina pelindung negara dan keluarga mereka, atau siswa yang mewarisi tugas mereka, Sunan membina kekuatannya sendiri. Setelah para siswa ini dewasa, pangkalan itu akan menjadi kekuatan sihir terkuat di benua berbintang. Berdasarkan informasi ini, seharusnya tidak ada lagi penyihir resmi di benua cahaya bintang. Setidaknya tidak di wilayah Tenggara. Jika masih ada penyihir sah di wilayah Tenggara benua cahaya bintang, keluarga kerajaan langit berbintang tidak akan sepenuhnya tidak tahu apa-apa selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk wilayah lain di benua cahaya bintang, diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahuinya. Lain kali kita bertemu, aku harus mengingatkan saudaraku untuk memperhatikan informasi yang relevan. Setelah meletakkan intelijen, Sunan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah batu jimat muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Dari Evanslah saya memperoleh kunci untuk menemukan dan memasuki menara bintang. Kali berikutnya ia akan muncul adalah 12 tahun dari sekarang. Sunan menatap batu jimat itu, pandangan penuh pertimbangan terpancar di matanya. Menurut Evans, untuk memasuki menara bintang diperlukan lulus ujian. Mengingat siapapun yang memiliki kualifikasi sihir berhak memasuki menara bintang, dan mereka yang masuk mungkin bukan murid sihir tingkat pertama, tingkat kesulitan ujian bagi mereka seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun bukan tidak mungkin ada kemungkinan lain. Misalnya, berbagai tingkat calon penyihir menghadapi cobaan berbeda saat memasuki menara bintang, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kita harus menunggu hingga kita benar-benar memasuki menara bintang untuk mengetahui yang mana itu. Sunan memperkirakan bahwa 12 tahun seharusnya cukup waktu baginya untuk membangun 18 cincin bintang dan meningkatkan kekuatan mentalnya hingga lebih dari 60 poin. Yang tersisa adalah membangun kristal bakat. Ini adalah rintangan tersulit yang harus diatasi sebelum menjadi penyihir sepenuhnya. Banyak murid penyihir tingkat ketiga terhenti di rintangan ini, membuang-buang waktu puluhan tahun, dan tidak pernah berhasil mengambil langkah terakhir sebelum hidup mereka berakhir. Mengingat kondisi benua cahaya bintang saat ini, bahkan jika saya memiliki kubus Rubik, mustahil untuk membangun kristal bakat dalam waktu kurang dari 40 atau 50 tahun. Namun, jika kita dapat menemukan sumber daya untuk membantu kemajuan di dalam menara bintang, kita mungkin dapat mengatasi rintangan ini lebih awal. Sunan memiliki intuisi samar bahwa mungkin kesempatan baginya untuk maju menjadi penyihir formal terletak di menara bintang. Bab 132. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sunan pergi ke Heigu seperti yang dijanjikan. Jarak garis lurus antara Black Valley dan Lake City hanya sekitar 20 km. Namun, dalam dunia bawah tanah yang rumit, jarak garis lurus tidak terlalu berarti. Adalah normal jika jarak sebenarnya antara dua titik beberapa kali lebih besar daripada jarak garis lurus. Dengan menggunakan keterampilan terbangnya, ia melakukan perjalanan berputar-putar selama hampir 1 jam sebelum akhirnya tiba di tujuannya di Jiangsu Selatan. Apa yang tampak di hadapan mereka adalah sebuah lembah cekung yang luas, tanahnya hitam pekat, yang di bawah cahaya redup fluorid di atasnya, menyerupai lubang hitam yang menelan segalanya. Saat Sunan melangkah masuk, dia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sekelilingnya. Tekanan tak kasat mata menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat partikel energi dan kekuatan mentalnya seolah terjebak dalam rawa, sangat sulit dimobilisasi. Tentu saja, jika seseorang bersikeras melakukan perubahan, tekanan ini mungkin saja dapat diatasi, tetapi intuisi mengatakan bahwa begitu ia berhasil mengatasi tekanan ini, ia akan menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Seperti yang dikatakan Carolina, tempat ini memang tidak cocok untuk bertarung. Mata Sunan berkedip sedikit.
Bahkan jika boneka ditempatkan di lingkungan seperti itu, inti jiwanya kemungkinan akan hancur dalam sekejap jika terlibat dalam konfrontasi langsung. Di Kurotani, memang tidak perlu khawatir disergap. Yang Mulia Sang Penyihir sangat tepat waktu. Saat aku tengah merenungkan hal ini, tiba-tiba terdengar suara serak dan rendah dari bagian depan kiriku, seperti suara dua tulang yang bergesekan. Sunan menoleh dan melihat sosok tinggi kurus muncul dari kegelapan. Itu adalah kerangka humanoid, seluruhnya berwarna biru es, tubuhnya tampak terbungkus dalam lapisan es tebal. Daging dan darahnya terbuat dari es, dan melalui lapisan es yang tembus cahaya, tulang-tulang di dalamnya samar-samar terlihat. Hanya tengkoraknya yang tidak tertutup es, dan api jiwa hitam berkelap-kelip di rongga matanya yang kosong. Sebuah bola api hitam pekat, seperti korona matahari, juga mengelilingi kepalanya. Pecahan es yang besar dan bergerigi tertanam di 10 jarinya, membuatnya tampak seperti dua cakar yang besar dan tajam. Bahkan dari jarak puluhan meter, Sunan dapat merasakan gelombang udara dingin dan lembab menerjang ke arahnya. Duke Hitam, penguasa Orson, juga merupakan hantu es. Frost Ghoul merupakan bangsawan di antara para Ghoul, dan seringkali menjadi pemimpin klan mereka. Frost Ghoul pada umumnya memiliki kekuatan legendaris level 1. Jika itu adalah Frost Ghoul dengan rentang hidup lebih dari 200 tahun, ia bahkan dapat mencapai level legendaris cincin kedua. Menurut Carolina, Black Duke telah hidup selama lebih dari 300 tahun dan kekuatannya kemungkinan mendekati legenda ring ketiga. Yang Mulia Sang Penyihir lebih muda dan lebih tampan dari yang saya bayangkan. Suara merdu dan menawan datang dari kanan depan. Seorang wanita muncul sambil bergoyang dari kegelapan. Dia sangat cantik, dengan rambut pirang, bibir merah cerah, dan mata merah darah yang tampak memancarkan pesona memikat. Dia mengenakan gaun hitam yang dirancang dengan berani. Gaun itu sangat pas di badan, memperlihatkan area kulit yang luas, bahkan lebih bersih daripada sutra putih yang telah dicuci. Alih-alih putih pucat yang monoton, kulitnya justru tampak kemerahan, seolah-olah krim yang dicampur jus stroberi. Genit. Inilah kesan pertama yang diberikan seorang wanita. Janda Merah, penguasa Matu, adalah seorang vampir yang telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Berbeda dengan gambaran vampir bangsawan dan anggun pada umumnya, Janda Merah di hadapan kami tampak agak nakal baik dalam pakaian maupun tingkah lakunya, membuatnya teringat akan profesi pelacur. Namun pada kenyataannya, Sang Janda Merah merupakan sosok sakti yang kekuatannya tak kalah dengan Sang Adipati Hitam. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu, penyihir, tapi sayangnya kau menolak permintaanku terakhir kali, yang membuatku sedih cukup lama. Sang Janda Merah menatap Sunan dengan tatapan menerawang, tatapannya penuh dengan daya tarik yang menggoda. Sunan tetap tidak tergerak dan berkata dengan tenang, katakan padaku mengapa kau datang menemuiku. Yang Mulia menanyakan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya, kata Duke Hitam dingin. Selain wabah serangga di Kasam, apalagi yang bisa menjamin kehadiran pribadi kita di sini untuk rapat? Si Janda Merah terkekeh dan berkata, Tuan, tolong jangan pura-pura bodoh dengan kami. Apakah Anda ingin bergabung untuk melawan wabah serangga? Berikan saya jawaban yang pasti. Sunan tidak membenarkan atau membantah, dan bertanya, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Seperti sebelumnya, ketiga negara kota telah mengirimkan pasukan untuk memblokir jalan dari Kasam ke sisi ini, mencegat kawanan serangga terlebih dahulu dan bergabung untuk membasmi mereka, kata Adipati Hitam. Hanya itu, Sunan mengangkat sebelah alisnya. Janda Merah bertanya dengan heran, atau apakah Yang Mulia Penyihir punya saran yang lebih baik? Sunan mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia sudah mempelajari metode kerjasama sebelumnya dari Carolina, dan dia berpikir jika Red Widow dan Black Duke punya saran yang lebih baik, dia mungkin bisa bekerja sama dengan mereka. Lagi pula, menyerang Kasam sendirian pasti akan mengakibatkan banyak korban, dan menyelamatkan boneka sebanyak mungkin akan bermanfaat. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa setelah bertahun-tahun, kedua orang ini masih berpikir untuk memusnahkan kawanan serangga dan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerang Kasam untuk sepenuhnya menghilangkan masalah di masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Matu dan Olsen tidak meningkat banyak dalam beberapa tahun terakhir. Tidakkah kamu pernah berpikir untuk melakukan serangan balik terhadap Kasam dan melenyapkan ancaman ini sepenuhnya? Hening sejenak. Setelah beberapa saat, Red Widow tertawa dan berkata, kau bercanda, bukankah Carolina sudah memberitahumu tentang situasi di Kasam? Itu markas Zerg, dan pasukan kita akan sangat terbatas di sana, tidak akan mampu menghadapi Zerg sama sekali. Sang Adipati Hitam mengangguk tanpa suara. Melihat ini, Sunan langsung kehilangan minat untuk terus menyelidiki secara tidak langsung dan berkata dengan tenang, kalau begitu lupakan soal kerjasama. Mari kita semua berjuang sendiri. Api hitam di mata Duke Hitam berkobar hebat, apa menurutmu kota Dark Lake mampu menahan kawanan serangga sendirian? Kau seharusnya tahu bahwa lokasi geografis kota Dark Lake lebih dekat ke Kasam daripada Matu dan Orson, dan sebelumnya, kota Dark Lake pernah mengalami serangan kawanan serangga yang jauh lebih kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan ini, Sunan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Baru setelah sosoknya menghilang dari pandangan, Janda Merah terkikik dan berkata, bagaimana? Aku tidak salah, kan? Penyihir ini sangat percaya diri dan tidak pernah berniat bekerja sama dengan kita sejak awal. Kau juga sudah menyelidiki situasi tambang-tambang itu.
Mereka menggunakan golem tanah liat untuk menambang, bukan budak murahan. Golem batu dan golem laba-laba bertugas menjaga dan mengangkut biji. Ini menunjukkan bahwa kota Dark Lake memiliki banyak golem. Mereka benar-benar percaya diri untuk melawan wabah serangga sendiri dan tidak perlu bekerja sama dengan kita sama sekali. Mungkin mereka sudah berencana mengalihkan perhatian mereka kepada kita setelah mereka mengatasi serangan serangga itu. Saran untuk melancarkan serangan balik terhadap Kasam tadi mungkin memang untuk tujuan ini. Kekuatan Ghost Lake City jauh lebih besar daripada kita. Jika kita bekerja sama dengan mereka untuk menyerang Kasam, kemungkinan besar kita akan dijadikan umpan meriam. Bahkan jika kita mengalahkan Kasam, kita akan menderita kerugian besar dan menjadi target berikutnya yang harus dihadapi. Kau tak perlu mengujiku. Mata Duke Hitam berkilat api hitam saat ia berkata dengan suara serak, karena aku telah menolak lamaran penyihir itu, aku takkan berubah pikiran. Tapi wabah serangga itu masih harus ditangani. Apa rencanamu? Apa kau benar-benar akan mendengarkan Kasam pengecut itu dan bekerja sama dengannya untuk menangani Dark Lake City? Si janda merah iseng memainkan kukunya sambil berkata, ini bukan ide yang buruk. Orang itu sepertinya dendam pada penyihir dari kota Dark Lake itu, kalau tidak, dia tidak akan datang jauh-jauh untuk mencari kita. Duke Hitam mendengus dingin, orang itu sudah bersembunyi di Kasam selama bertahun-tahun tanpa menunjukkan wajahnya. Dia hanya menggiring kawanannya untuk berburu kemana-mana. Entah apa rencananya. Kalau kau bekerja sama dengan orang seperti itu, kau akan dimakan hidup-hidup, bahkan tanpa tulang. Benar. Mata janda merah melirik ke sekeliling, dan senyum licik tiba-tiba muncul di bibirnya. Aku punya ide bagus. Apa? Kita bisa berpura-pura menyetujui permintaan Kasam, lalu berdiri dan menyaksikannya menyerang kota Dark Lake. Kita akan melihat mereka bertarung seperti anjing sampai mereka berdua kelelahan, lalu kita bisa dengan tenang turun tangan dan menghabisi mereka berdua sekaligus. Mata sang adipati hitam tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, ide bagus. Ia melirik janda merah dan tak kuasa menahan desahan dalam hati. Katanya, hati yang paling beracun adalah hati wanita, dan itu benar. Wanita ini sungguh jahat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan Kasam dan Dark Lake City sekaligus. Sang janda merah, yang tidak menyadari bahwa lelaki kerangka di depannya diam-diam mengkritiknya, tersenyum puas. Sang adipati hitam mengangguk dengan tegas. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat ancaman Kasam telah meningkat drastis sejak Ghost Lake City berpindah tangan. Dilihat dari tindakan sang penyihir setelah mengambil alih kota Dark Lake, dia jelas bukan orang yang mudah menyerah, dan ambisinya untuk berkembang hampir tak tersamarkan. Jika Lake City dibiarkan terus tumbuh kuat, pada akhirnya ia akan mengancam Orsen. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu melenyapkan ancaman dari Dark Lake City dan Kasam di saat yang bersamaan. Setelah itu, selama dia menemukan kesempatan lain untuk mencaplok Matu, seluruh wilayah dalam radius ratusan kilometer akan menjadi wilayahnya. Sementara itu, janda merah juga diam-diam merencanakan sesuatu. Setelah kita selesai mengurus Ghost Lake City dan Kasam, kita bisa fokus pada Black Bones. Saat itu, ketiga negara kota itu akan menjadi milikku. Sang janda merah dan sang adipati hitam bertukar pandang dan bersamaan tertawa penuh kemenangan. Pemilik. Begitu Sunan kembali ke pangkalan dua di kota Yuho, Carolina menyambutnya. Lebih dari 10 cacing Kasam telah muncul di dekat Vena Tambang 07, dan mereka telah dibunuh oleh golem batu yang ditempatkan. Sunan terdiam sejenak, matanya berkedip sedikit. Urat tambang nomor 7 adalah yang terjauh dari Dark Lake City, tetapi juga yang paling dekat dengan Kasam. Cacing Kasam telah menyebar ke sekitar Vena Tambang 7, yang menunjukkan bahwa hari invasi sudah dekat. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk bersiap. Kirim mayat serangga itu ke laboratorium, kata Sunan setelah berpikir sejenak. Ia hanya pernah mendengar Carolina bercerita tentang betapa mengerikannya serangga-serangga Kasam, tetapi ia belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melihatnya sendiri. Ia segera membedah beberapa serangga dan mempelajari strukturnya, berharap mendapatkan beberapa wawasan. Baik, Guru. Jawab Carolina segera, lalu bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan Matu dan Olsen? Abaikan saja mereka. Sunan melambaikan tangannya. Carolina segera mengerti bahwa tuannya telah memutuskan untuk menangani wabah serangga itu sendirian. Melihat hal itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan dengan bijak mengundurkan diri, lalu berbalik dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa bangkai serangga itu dan mengirimkannya ke laboratorium. Setibanya di pabrik boneka, Sunan segera melupakan janda merah dan adipati hitam dan terus mengabdikan dirinya pada pekerjaan membuat boneka. Dia tahu bahwa janda merah dan adipati hitam tampaknya sedang merencanakan sesuatu. Lagi pula, kedua orang itu bereaksi terlalu tenang ketika mereka mendengar dia menolak bekerja sama. Tidak seperti kota Ghost Lake, Matu dan Orsen memiliki legiun golem yang dibuatnya untuk menjaga kota, sehingga mereka tidak takut dengan wabah serangga. Upaya gabungan Matu dan Olsen saja tidak cukup untuk menghentikan wabah serangga. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi dua negara kota, dan secara logis, Red Widow dan Black Duke seharusnya tidak begitu tenang. Mereka berdua mungkin sudah punya cara lain untuk mengatasi wabah serangga, jadi mereka tidak peduli bahkan jika Ghost Lake City menolak bekerja sama.
Sunan tidak tahu apakah metode ini ada hubungannya dengan dirinya atau kota Yuhu, dia juga tidak peduli. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, segala konspirasi atau tipu daya tidak lebih dari sekadar macan kertas. Dengan golem yang cukup, ia bisa menghancurkan rencana apapun yang mungkin direncanakan oleh Janda Merah dan Adipati Hitam untuk melawannya. 3 golem batu elit tingkat tinggi telah disintesis, dan dengan tambahan 5 laba-laba bermata 2 elit, kini aku memiliki 8 petarung legendaris tingkat kedua yang siap sedia. Sekarang kita bisa fokus membuat boneka biasa. Tidak termasuk golem yang bertugas menjaga tambang dan mengawal biji, kota Goslek ini memiliki total 500 golem batu, 150 laba-laba bermata 2, 12 golem batu elit, dan 5 golem baja. Barisan ini, jika dikerahkan di lapangan, akan cukup untuk menghancurkan kerajaan manapun. Akan tetapi, hal itu mungkin masih belum cukup untuk mengatasi wabah serangga yang bahkan pasukan gabungan Matu, Olsen, dan Ghost Lake City sebelumnya pun hampir tidak dapat mengatasinya. Belum lagi serangan balik terhadap Kasam. Langkah selanjutnya adalah terus memperluas pasukan golem, setidaknya menggandakan jumlah golem. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk menaikkan level skill puppet crafting ke level 5 sesegera mungkin, sebagai persiapan untuk membuat adamantite golem nanti. Dan inti rune ajaib. Kita hampir siap mengumpulkan semua bahan untuk inti rune sihir ketiga. Selama Sunan berhadapan dengan kultus Starfire, Carolina dengan tekun mengumpulkan berbagai logam langka sesuai instruksinya, dan kini telah mengumpulkan sebagian besar bahan untuk inti rune sihir ketiga. Dia hanya membutuhkan 8 logam langka untuk mensintesis inti rune sihir level 3. Meskipun pembangunan kota Yuhu sangat meningkatkan efisiensi pengumpulan logam langka, Sunan tidak pernah menyerah untuk meneliti logam alternatif. Lagi pula, jika dia dapat meneliti dan mengembangkan logam pengganti untuk semua logam langka dan sulit diperoleh dalam bahan inti pola sihir, dia tidak perlu lagi bersusah payah mengumpulkan semuanya. Dia cukup menggunakan logam pengganti untuk memurnikan semuanya. Pada saat itu, apalagi inti rune sihir level 3, inti rune level 9 dan 10 akan mudah disintesis. Dari 89 logam langka yang dibutuhkan untuk menyempurnakan inti rune sihir, 12 dapat dibeli melalui saluran persekutuan pedagang rubah api, 45 telah digantikan dengan logam alternatif, sehingga hanya tersisa 32. Sangat tepat bahwa kita tidak perlu mempelajari mantra baru saat ini, sehingga kita dapat menggunakan waktu yang seharusnya kita habiskan untuk mempelajari mantra untuk meneliti logam alternatif. Bab 133. Carolina sangat efisien. Keesokan harinya, mayat serangga Kasam dikirim ke laboratorium Sunan. Di bawah cahaya terang lampu batu ajaib, 12 binatang serangga ganas tergeletak di meja kerja besar. Makhluk seperti kumbang ini memiliki cangkang keras berwarna merah cerah, 10 kaki, 4 mata bulat hitam, 2 cakar tajam, dan sepasang rahang bergerigi. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah tonjolan kitin berbentuk lonceng besar pada bagian mulutnya, yang tampak seperti tanduk raksasa. Menurut deskripsi Carolina, makhluk ini disebut kumbang Deathstroke. Karapasnya sekeras baja, cakarnya yang tajam dapat dengan mudah merobek batu padat, dan mereka juga dapat memancarkan gelombang suara yang menusuk telinga yang dapat membuat seseorang berdarah dari ketujuh lubangnya. Kumbang maut dewasa hanya memiliki kekuatan tempur seperti ksatria magang, yang tidak dianggap kuat. Namun, tingkat ancaman meningkat drastis setelah monster ini muncul dalam jumlah besar. Secara khusus, ledakan gelombang sonik yang memekakan telinga dari ratusan atau ribuan ksatria kematian secara bersamaan adalah sesuatu yang bahkan para ksatria agung pun hampir tidak dapat menahannya. Sebelumnya, aliansi negara kota Yuhu, Matu, dan Aosen menderita kerugian berulang kali akibat serangan sonik kawanan kumbang Deathstroke, dan setiap kali mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk memusnahkan kawanan itu. Di sarang Kasam, dalam lingkungan yang sempit dan semi tertutup, serangan sonik kumbang Deathstroke bahkan lebih kuat. Alasan mengapa Janda Merah dan Adipati Hitam tidak berani menyerang balik Kasam sebagian besar karena ini. Makhluk yang mampu melepaskan gelombang suara. Itu cukup langka. Kawanan Kasam tidak hanya mencakup kumbang lonceng kematian, tetapi juga mencakup cacing ubur-ubur, cacing pasir raksasa, cacing bersayap segi 6, dan makhluk serangga lainnya. Namun, kumbang lonceng kematian merupakan kekuatan utama kawanan tersebut. Sunan menggunakan sihirnya untuk memindahkan bangkai serangga di depannya dan mulai membedahnya. Saat pembedahan berlangsung, lebih banyak struktur tubuh kumbang lonceng kematian secara bertahap terungkap. Tonjolan kitin berbentuk lonceng besar di kepalanya sebenarnya adalah tumor berbentuk tanduk. Gelombang suara menusuk dari kumbang lonceng kematian berasal dari tumor ini. Tumor itu meluas dari bahunya, tiba-tiba terbuka keluar di atas mulutnya yang tajam, dengan 4 mata hitam seperti serangga di kedua sisi tumor. Pada dasarnya, makhluk ini tidak memiliki kepala sungguhan. Tumor besar berbentuk tanduk menggantikan tengkoraknya. Setelah membedah tumor, Sunan juga menemukan otak cacing di dalamnya. Struktur yang aneh. Sunan tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Dia telah melihat banyak serangga dan binatang berbentuk aneh, tetapi dia belum pernah melihat struktur aneh seperti kumbang lonceng kematian. Berdasarkan pengalamannya, organisme dengan struktur ini biasanya tidak tumbuh secara alami, tetapi lebih mungkin merupakan mutasi yang diinduksi secara buatan, yaitu produk modifikasi genetik. Ini kemungkinan besar merupakan hasil modifikasi biologis oleh murid seorang penyihir. Jantung Sunan berdebar kencang.
Mungkinkah Kasam memiliki murid penyihir yang bersembunyi di belakangnya? Jika memang demikian, menyerang Kasam mungkin tidak semudah yang diperkirakan semula. Jika Kasam memang dikendalikan oleh seorang penyihir magang, lalu apa tujuannya mengirimkan kawanan serangga untuk memburu makhluk-makhluk itu sesekali? Sunan bingung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti mengkhawatirkannya. Apapun tujuan sang penyihir magang, Kasam bertekad untuk melenyapkannya. Kalau tidak, jika serangan serangga muncul setiap saat, bagaimana ia bisa mengembangkan urat mineral di sekitarnya dan terus mengeksplorasi lebih banyak urat mineral? Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Golem sangat efektif melawan serangan Sonic the Knell Beetle. Lagi pula, boneka tidak memiliki organ pendengaran dan sistem organ dalam seperti makhluk biasa, dan pada dasarnya kebal terhadap serangan Sonic. Legiun Golem memiliki keuntungan yang signifikan dalam menghadapi kumbang maut. Setelah membedah ke-10 mayat serangga itu dan mencatat datanya di buku catatan labnya, Sunan kemudian melambaikan tangannya, melepaskan api untuk membuang semua mayat serangga itu sebelum berbalik dan meninggalkan lab. Kasam telah menunjukkan anomali yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini, dan wabah penyakit serangga diperkirakan akan segera terjadi. Dia perlu mempercepat pembuatan golem dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ini adalah desain arsitektur untuk Akademi Ksatria di 6 provinsi lainnya. Semuanya didasarkan pada Akademi Ksatria Hati Naga. Coba lihat dan lihat apakah ada bagian yang perlu dimodifikasi. Di ruang kerjanya, Kei mendorong setumpuk dokumen tebal di atas meja di depan Sunan. Sunan mengambilnya dan meliriknya sebentar. Ia mengangguk puas dan berkata, ayo kita lakukan seperti ini. Kapan bisa dibangun? Seharusnya semuanya sudah siap bulan depan, kata Kei sambil tersenyum. Para guru yang bertanggung jawab mengajar para siswa juga sudah ditunjuk dan akan segera bertugas setelah akademi ini berdiri. Karena perang baru saja usai, ada banyak hal yang harus ditangani oleh Adipati Agung yang baru diangkat, tetapi dia selalu mengutamakan hal-hal yang diperintahkan Sunan untuk ditanganinya, dan sering menanyakannya secara pribadi. Melihat betapa pentingnya hal itu bagi Adipati Agung, orang-orang di bawahnya tentu saja tidak berani berlambat-lambat atau lalai, dan bekerja dengan sangat tekun. Hanya dalam 2 atau 3 bulan, 6 akademi ksatria didirikan dari nol, dengan efisiensi yang sangat tinggi. Perekrutan siswa baru juga sedang berlangsung, mengikuti pola Akademi Ksatria Hati Naga. Setelah jeda, Ki ragu sejenak, tetapi tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau yakin hanya butuh 7 akademi ksatria? Kita punya banyak tenaga dan uang sekarang, kita bisa membangun lebih banyak lagi. Seluruh Kadipaten Bintang kini menjadi milik keluarga Anas. Dengan kekuatan seluruh bangsa, mereka bisa dengan mudah mendirikan 1 akademi ksatria di setiap kota, apalagi 7. Sunan menggelengkan kepalanya, tidak, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mendirikan lebih banyak akademi ksatria itu mudah, tetapi melatih kadet ksatria yang berkualifikasi tidaklah semudah itu. Masalah yang paling kritis adalah produksi buah darah naga tidak dapat mengimbangi. Buah darah naga sangat penting untuk melatih kadet ksatria yang berkualitas hanya dalam 4 tahun. Kalau tidak, siswa dari latar belakang rakyat jelata dan petani, yang bakat dan kemampuan fisiknya secara alami lebih rendah dibandingkan anak bangsawan, tidak akan mempunyai kesempatan menjadi ksatria dalam waktu 4 tahun. Bahkan dengan 7 akademi ksatria saat ini, Sunan perlu membangun beberapa kebun tanaman ajaib lagi untuk membudidayakan buah darah naga agar dapat memenuhi permintaan. Lebih dari itu dan saya akan kewalahan. Mungkin ketika lebih banyak taman tanaman ajaib dibangun di masa depan, kita dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah akademi ksatria. Melihat Sunan sudah mengatakannya, Kei berhenti mencoba membujuknya. Bahkan, dia sempat mempertimbangkan apakah akan mengikuti contoh Dragon Heart Knight Academy dan membuka akademi ksatria yang khusus merekrut putra bangsawan. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, saya mengurungkan niat itu. Salah satu alasannya adalah dia tidak memiliki cukup buah darah naga. Jika dia memilikinya, dia menggunakannya untuk memasok pasukan. Hal lain adalah bahwa keluarga bangsawan pada umumnya memiliki teknik pernafasan dan keterampilan bela diri yang diwariskan sendiri, serta metode kultivasi khusus, sehingga mustahil untuk mencapai keseragaman dalam hal ini. Bahkan jika itu hanya penyatuan sebagian. Kecuali jika dia dapat menemukan teknik pernafasan dan keterampilan bela diri yang lebih kuat dari keluarga bangsawan manapun, atau metode kultivasi yang lebih efisien. Oleh karena itu, gagasan akademik ksatria bangsawan dianggap terlalu tidak praktis dan harus ditinggalkan. Bagaimana ujian kualifikasinya? Suara Sunan membuyarkan lamunan Kei. Setelah tersadar, Ki tersenyum dan berkata, semuanya berjalan sangat lancar. Tesnya sudah selesai. Total ada 223 anak yang lolos. Saya sudah mengatur orang untuk mengawal mereka ke Flash City. Mereka akan tiba di pangkalan dalam beberapa hari. Sunan mengangguk sedikit. Ada cukup banyak orang. Lagi pula, ini adalah ujian kualifikasi yang mencakup 6 provinsi utama, jadi wajar saja jika jumlah orang yang lolos kualifikasi lebih banyak. Hasilnya, pangkalan itu sekarang memiliki hampir 270 siswa. Selain itu, jumlah ini akan bertambah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Bagaimana perkembangan kultivasimu akhir-akhir ini? Sunan mengganti topik pembicaraan. Hampir stabil, kata Ki sambil tersenyum lebar. Setelah memakan buah darah naga bermutu tinggi yang diberikan kepadanya oleh Sunan, ia berhasil menerobos menjadi seorang ksatria legendaris.
Setelah lebih dari setengah tahun konsolidasi, wilayah kekuasaannya pada dasarnya telah stabil, dan ia kini berusaha untuk menerobos ke wilayah yang lebih tinggi. Kei sendiri sangat berbakat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu mencapai tingkat kesatria tinggi di usia 19 tahun. Kini, sebagai Adipati Agung, ia menikmati sumber daya yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dan kultivasinya telah berkembang pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia yakin bahwa dia bisa menerobos untuk menjadi ksatria legendaris cincin kedua sebelum usia 35 tahun, dan ksatria legendaris cincin ketiga sebelum usia 50. Patut dicatat bahwa Evans, yang pernah diakui sebagai seorang jenius tak tertandingi oleh seluruh kadipaten, sudah berusia 80 tahun ketika ia menjadi ksatria tiga cincin legendaris. Ini hanyalah perkiraan yang paling konservatif. Dengan bantuan Sunan, Kei pun semakin yakin dirinya bisa lebih cepat menembus level ksatria legendaris ring ketiga. Itu bagus. Sunan mengangguk sedikit. Rencananya adalah untuk membantu kakak laki-lakinya menerobos dan menjadi seorang ksatria legendaris cincin ketiga dalam waktu 12 tahun, di mana ia juga bisa memasuki menara bintang untuk menantang ujian ksatria tersebut. Dari seorang legenda di ring pertama menjadi legenda di ring ketiga dalam 12 tahun, itu bukanlah hal yang sulit selama Anda bersedia menginvestasikan sumber daya. Oleh karena itu, pembukaan Taman Tanaman Ajaib baru harus segera dimasukkan dalam agenda. Setelah meninggalkan rumah bangsawan, Sunan masih memikirkan Taman Tanaman Ajaib. Dengan keuntungan dari urat mineral bawah tanah, tidak perlu khawatir tentang pendanaan saat mengembangkan Taman Tanaman Ajaib. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah tenaga kerja. Peri bunga mudah dihadapi. Perintahkan saja Ratu Tia untuk memanggil sekelompok orang lainnya. Kuncinya adalah para pekerja magang yang bertanggung jawab menjaga area tersebut. Kami akan memberikan sejumlah tugas di pangkalan dan meminta para peserta magang untuk bergiliran ditempatkan di sana secara berkala. Saat ini tidak ada murid penyihir level 2 di pangkalan itu, jadi Sunan harus secara pribadi bertanggung jawab mendirikan Taman Tanaman Ajaib. Namun, tugas menjaga area tersebut dapat dibebankan kepada siswa, dan nilai kontribusinya dapat ditetapkan lebih tinggi. Angkatan baru akan segera tiba di pangkalan. Setelah masa pelatihan, mereka akan dapat melakukan berbagai tugas dasar. Ketika lebih banyak orang menjalankan misi dasar, persaingan menjadi ketat karena terbatasnya tugas yang tersedia, dan para veteran secara alami akan mengalihkan perhatian mereka ke misi garnisun. Waktu berlalu bagaikan anak panah. Bulan guntur April berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Sunan menghadiri pertemuan lain di kabin di hutan lebat dan memperoleh lebih dari 10 jenis logam langka dan 4 kristal jiwa mini. Setelah pengumpulan ini, Sunan akhirnya mengumpulkan semua bahan untuk inti rune sihir ketiga. Setelah menyempurnakan inti rune sihir ketiga, ia segera memulai proses sintesis. Inti rune sihir level 3 yang disintesis bahkan memiliki persyaratan lebih tinggi bagi tubuh dan jiwa. Selain memiliki kekuatan mental 45 poin, kondisi fisik seseorang juga harus 40 poin atau lebih tinggi. Kekuatan mental saya saat ini 45,04, yang cukup memenuhi persyaratan, tetapi kondisi fisik saya hanya 36,37, yang masih sangat kurang. Sunan menimbang inti rune sihir di tangannya, lalu berbalik dan berjalan menuju gudang. Fisiknya saat ini kurang lebih setara dengan seorang Grand Knight pemula. Efek buah darah naga tingkat tinggi padanya cukup terasa. Setelah mensintesis beberapa buah darah naga tingkat tinggi dan mengonsumsinya, fisiknya akan segera meningkat hingga lebih dari 40 poin. Setelah 2 hari mencerna efek buah darah naga bermutu tinggi, kondisi fisik Sunan berhasil meningkat menjadi 40,35. Tanpa ragu, dia langsung menyatu dengan inti rune sihir level 3 dan kemudian pergi ke area pelatihan mantra untuk mengujinya. Mempertimbangkan kekuatan inti rune sihir level 3, Sunan tidak memilih golem baja sebagai subjek uji kali ini, melainkan memilih golem batu level lebih tinggi dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Pertama adalah kekuatan serangan. Dengan kekuatan penuhnya yang dilepaskan, badai paku logam yang terbentuk dari inti rune sihir membombardir golem batu tingkat tinggi dengan lubang-lubang hanya dalam waktu lebih dari 10 detik, hampir menghancurkannya. Lumayan, kekuatan serangannya meningkat sekitar 80% atau 90%. Jika itu adalah boneka legendaris dari cincin pertama, mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Berikutnya adalah pertahanan. Setelah beberapa pengujian, Sunan mendapat gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Dalam hal pertahanan, jumlahnya sekitar 4.800 hingga 5.000, yang kira-kira setara dengan pertahanan gabungan 5 cincin perlindungan ekstrim. Sunan mengangguk diam-diam. Dengan pertahanan setinggi itu, bahkan seorang penyihir formal tidak akan mampu menembusnya dalam satu pukulan. Yang lebih mengejutkan Sunan adalah bahwa konsumsi energi mental yang paling ia khawatirkan hampir tidak meningkat. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia dapat menggunakan inti rune sihir hingga 3 menit. Bahkan di bawah serangan hebat, ia dapat bertahan selama 2 menit tanpa masalah. Jika kita bisa mempertahankan tren peningkatan hanya dengan meningkatkan kekuatan tanpa meningkatkan konsumsi, begitu kekuatan mentalku meningkat lebih jauh, inti rune sihir akan bisa menjadi senjata biasa. Inti rune sihir yang dapat digunakan secara normal, memikirkannya saja sudah mengerikan. Jika memang sampai pada titik itu, Sunan pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan di bawah level penyihir formal. Legiun Golem juga telah berhasil menyelesaikan ekspansinya.
Dengan dukungan penuh dari Jiangsu Selatan, pasukan golem di kota Yuhu telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir. Mengingat ia tidak akan mampu menempa golem adamantite atau boneka dalam jangka pendek, Sunan menggunakan keempat kristal jiwa mini yang diperolehnya melalui perdagangan untuk menempa golem baja. Legiun golem Dark Lake saat ini terdiri dari 9 golem besi, 20 golem batu elit, 300 laba-laba bermata dua, dan 1000 golem batu. Jajaran ini jauh lebih kuat dari jajaran sebelumnya dari Ghost Lake City. Setidaknya Carolina benar-benar tercengang saat melihat golem-golem ini di kamp militer darurat. Sisa-sisa kekhawatiran terakhir saya tentang datangnya wabah serangga telah sirna. Bercanda, dengan pasukan golem yang kuat seperti itu, apa itu wabah serangga belaka? Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah akan melancarkan serangan balik terhadap Kasam atau tidak. Sejujurnya, jika bukan karena keinginan Matu dan Olsen untuk membantu berbagi tekanan, mengurangi korban, dan juga untuk membasmi sebanyak mungkin serangga di luar guna mengurangi tekanan pada serangan selanjutnya terhadap Kasam, Sunan pasti sudah berencana untuk mengabaikan wabah serangga itu dan menyerang Kasam secara langsung. Namun, Sunan tidak perlu menunggu lama. Pada hari pertama bulan baru, pengintai berwajah singa yang ditempatkan di dekat Kasam melaporkan bahwa kawanan serangga di Kasam telah melancarkan serangan berskala besar. Serangga yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Ghost Lake City dengan cara yang luar biasa. Bab 134. Kota Yuhu. Di tanah datar yang luas di depan gerbang kota, golem yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapi dalam formasi. Di bagian tengahnya terdapat ribuan golem batu, diapit oleh kawanan laba-laba bermata dua. Golem baja besar dan golem batu elit berdiri di garis depan formasi, tak tergoyahkan seperti terumbu karang di laut. Di tembok kota, Carolina menatap pasukan golem di bawah dan mendesah dalam hati. Sang guru memang seorang guru. Dia menciptakan pasukan yang kuat dan mengerikan itu sendirian. Itu luar biasa. Sosok berwajah singa yang berdiri di belakang Carolina juga dipenuhi keterkejutan, tatapan mereka ke arah punggung Sunan dipenuhi kekaguman. Singa berwajah manusia adalah ras yang percaya pada prinsip survival of the fittest, kelangsungan hidup yang terkuat. Selama kurang lebih setahun Sunan menguasai kota Yuhu, setelah menyaksikan pertumbuhan pesat kota Yuhu, kebencian mereka terhadap Sunan telah tergantikan oleh rasa kagum. Sosok yang kuat dan mampu memimpin pasukan yang begitu tangguh, sudah pasti merupakan sosok yang patut ditiru. Sunan tidak menyadari pikiran makhluk berwajah singa itu. Tatapannya menyapu pulau-pulau dan danau-danau, mendarat di kegelapan yang jauh. Dengan kekuatan mentalnya, dia samar-samar dapat merasakan bahwa sejumlah besar makhluk tengah berlari ke arahnya dari arah itu. Carolina dan manusia singa tampaknya juga merasakan sesuatu, dan mereka semua memandang ke kejauhan seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik yang mengerikan dari kegelapan di kejauhan, seakan-akan dahan-dahan yang tak terhitung jumlahnya merayap di tanah. Saat berikutnya, banyak makhluk berpenampilan aneh tiba-tiba keluar dari kegelapan. Makhluk-makhluk itu seperti ubur-ubur berkaki. Saat kaki mereka bergerak cepat, tubuh mereka yang putih pucat dan tembus cahaya melayang perlahan seperti tirai. Mereka bergegas ke tepi danau dan melompat ke air tanpa henti. Tubuh mereka terangkat oleh air danau, mengapung di permukaan seperti rumput laut, saling terhubung, dan menyebar dengan cepat menuju pulau di tengah danau. Tak lama kemudian, sebuah jembatan apung putih muncul di antara pantai dan pulau di tengah danau. Mengikuti tak jauh di belakangnya, serangga dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan, menyerbu ke jembatan apung, dan menyerbu ke arah pulau di tengah danau. Hewan yang menyerupai serangga ini bentuknya agak mirip kelabang yang diperbesar berkali-kali lipat, hanya saja kepalanya digantikan oleh mulut besar penuh gigi tajam, yang darinya mereka mengeluarkan suara gemuruh rendah yang mengerikan. Mereka adalah ubur-ubur dan cacing pasir raksasa. Carolina berkata dengan sungguh-sungguh, lalu mengerutkan kening dalam-dalam. Tuan, ada yang tidak beres. Jumlah serangga sepertinya terlalu banyak. Sekilas, bidang penglihatan dipenuhi kawanan serangga yang padat. Ini baru gelombang pertama serangan kawanan Zerg. Kumbang de Arstroke, pasukan utamanya, bahkan belum muncul, tetapi jumlah Zerg sudah sebanding dengan serangan paling intens sebelumnya. Ini jelas tidak benar. Setelah mendengar Carolina menceritakan wabah serangga di masa lalu, Sunan tahu bahwa situasi saat ini jelas tidak benar. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan hanya menunduk dengan tatapan yang dalam. Melihat tuannya tetap tenang, Carolina pun ikut tenang dan menatap tajam pemandangan di bawah. Serangga-serangga yang berkerumun itu menabrak formasi pasukan golem bagaikan tsunami yang mengamuk. Jika dilihat dari atas, kawanan serangga itu tampak seperti telah menabrak karang yang tak tergoyahkan, sementara cacing pasir raksasa di garis depan langsung hancur dan meledak menjadi awan kabut darah. Sebaliknya, golem baja dan golem batu elit di garis depan tetap tidak bergerak dan tidak terluka, terus-menerus membunuh binatang buas insektoid dengan tinju besar mereka. Karena tidak mampu menembus blokade golem baja dan golem batu elit, gerombolan itu secara bertahap menyebar ke kedua sisi dan mulai menyerang golem batu dan laba-laba bermata dua. Dalam sekejap mata, dataran di depan kota Yuhu berubah menjadi medan pertempuran penuh darah dan kengerian. Perang dengan cepat meningkat ke titik puncaknya. Ada cacing pasir raksasa dalam jumlah yang sangat banyak, begitu padatnya hingga hampir menutupi seluruh daratan dari tepi danau hingga gerbang kota.
Saya memperkirakan setidaknya ada 2 atau 3 ribu ekor, dan bahkan lebih banyak lagi yang terus-menerus berdatangan dari tepi seberang. Dari segi jumlah, gerombolan itu benar-benar mengalahkan pasukan golem. Akan tetapi, kekuatan bertarung cacing pasir raksasa jauh lebih rendah dibandingkan kumbang lonceng kematian, apalagi jika dibandingkan dengan para golem. Menghadapi serangan kawanan serangga, para golem tidak mundur sedikit pun, berdiri tegak bagaikan tembok kota yang tebal, dengan kuat menghalangi gelombang serangga dan mencegah kawanan serangga itu maju 1 inci pun. Laba-laba bermata dua itu langsung menyerbu kawanan serangga, mengayunkan kaki depannya yang tajam dan menimbulkan malapetaka, meninggalkan jejak darah dan luka parah di jejaknya. Untuk sementara waktu, kawanan serangga yang lebih besar terkurung di depan gerbang kota, tidak mampu menembus pertahanan pasukan golem, tidak peduli seberapa keras mereka menyerang. Di kejauhan, di pintu masuk stalaktit besar yang tergantung di puncak gua, Janda Merah dan Adipati Hitam menatap perang di kejauhan, ekspresi mereka berdua agak hikmat. Boneka-boneka yang kuat sekali. Nada bicara Adipati Hitam dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak menyangka ada banyak boneka yang begitu tangguh dalam pertempuran. Ia pernah mengirim anak buahnya untuk menguji kekuatan tempur para golem di tambang. Meskipun mereka agak terkejut, mereka belum merasa takut. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika ratusan atau ribuan golem ini berkumpul di medan perang, kekuatan tempur mereka jauh lebih besar daripada sekadar 1 tambah 1. Itu adalah pasukan kuat yang mematuhi perintah tanpa takut mati. Dengan pasukan sebanyak itu, tidak mengherankan penyihir itu tidak tertarik bekerja sama dengan mereka dan bahkan ingin melancarkan serangan balik terhadap Kasam. Pihak lain tentu memiliki keyakinan dan kekuatan untuk mendukungnya. Itu sungguh mengesankan. Sang Janda Merah mengangguk pelan, wajahnya yang cantik tidak memiliki senyum nakal seperti biasanya, mata merahnya juga dipenuhi dengan kesungguhan. Kami pikir kami telah melebih-lebihkan kekuatan militer kota Yuhu, tetapi ternyata kami masih meremehkan mereka. Sang Janda Merah menarik napas dalam-dalam dan menatap kegelapan pekat di tepi danau seberang. Sepertinya bekerja sama dengan Kasam adalah keputusan yang tepat. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Lake City terus tumbuh lebih kuat, kalau tidak cepat atau lambat ia akan menelan Matu dan Osen. Sang Adipati Hitam mengikuti pandangannya, dan api hitam di rongga matanya berkedip-kedip hebat. Meskipun Lake City saat ini memegang keunggulan di lapangan, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, serangan serangga tahun ini benar-benar berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, kawanan Zerg terbagi menjadi 3 kelompok, menyerang 3 negara kota yakni Dark Lake, Matu, dan Orsen secara bersamaan, sehingga menyebarkan pasukan mereka. Namun tahun ini, kawanan serangga telah berkumpul di Danau Yuhu, dan ukurannya hampir 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Cacing pasir raksasa yang sedang kita bicarakan sekarang hanyalah makanan pembuka. Hidangan utama sesungguhnya belum datang. Kita lihat saja. Seolah menanggapi pikiran Janda Merah dan Adipati Hitam, suara mendengung tiba-tiba datang dari kegelapan di tepi danau seberang, seolah-olah sayap yang tak terhitung jumlahnya mengepak pada saat yang sama. Saat berikutnya, sejumlah besar serangga yang tampak seperti lebah besar, dengan 6 sayap di punggung mereka, serta sepasang capit besar dan penyengat tajam, bergegas keluar dari kegelapan dan berdengung menuju gerbang kota. Itu Hexawing. Bisik Carolina di saat yang tepat. Capit dan sengatnya sangat beracun. Sunan mengangguk setuju. Racun mematikan itu tidak berguna melawan boneka itu, yang secara alami kebal terhadap semua jenis racun biologis. Namun, kemampuan Hexawing untuk terbang menimbulkan ancaman bagi pasukan golem. Lagi pula, baik golem batu maupun laba-laba bermata dua tidak dapat terbang, sehingga sulit membunuh kumbang bersayap 6 di udara. Untungnya, Jiangsu Selatan sudah siap untuk hal ini. Dengan sedikit pemikiran, seekor laba-laba bermata dua yang elit muncul entah dari mana di tembok kota. Carolina dan singa-singa manusia lainnya tercengang ketika seberkas cahaya redup menyambar permukaan tubuh laba-laba bermata dua yang elit itu, lalu tubuhnya yang besar melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat ia menerjang ke arah serangga bersayap 6 di udara. Mendesis. Sebelum serangga bersayap 6 itu sempat menghindar, mereka dibelah menjadi beberapa bagian oleh laba-laba bermata dua elit yang mendekat dengan cepat. Laba-laba bermata dua elit itu bergerak tanpa lelah menembus kehampaan bagaikan kilat hitam, terus-menerus menebas dan membunuh satu demi satu serangga bersayap 6. Dalam sekejap, medan perang dipenuhi oleh serangga bersayap 6 yang jatuh ke tanah satu demi satu, seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Sebaliknya, racun kumbang segi 6 tidak efektif terhadap laba-laba bermata dua yang elit, dan capitnya yang tajam tidak dapat meninggalkan bekas putih sedikit pun pada tubuh baja laba-laba tersebut, yang diperkuat dengan mantra ketangguhan, juga tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada laba-laba tersebut. Seekor laba-laba bermata dua elit saja sudah cukup untuk mengusir 5 atau 600 serangga bersayap segi 6. Sang Janda Merah dan Sang Adipati Hitam yang bersembunyi dalam bayangan sudah tercengang dan tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Boneka legendaris dari cincin kedua. Orang itu bahkan punya boneka setingkat ini. Baik Janda Merah maupun Adipati Hitam tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka awalnya mengira Sunan hanya memiliki satu boneka legendaris paling banyak, tetapi sekarang boneka legendaris kedua telah muncul. Ini adalah kekuatan tempur yang setara dengan mereka. Tingkat kekuatan sejati apa yang sebenarnya dimiliki Sunan, yang mampu menghasilkan kekuatan tempur tingkat ini? Memikirkannya saja membuat Red Widow dan Black Duke merinding.
Mereka hanya bisa berharap agar orang di balik Kasam dapat menghadapi Sunan, jika tidak maka giliran merekalah yang akan mendapat masalah. Wah! Tiba-tiba terdengar suara berat dari seberang danau, seperti trompet yang ditiup pelan. Mendengar suara ini, Sang Janda Merah dan Sang Adipati Hitam langsung bersemangat. Ini dia, kekuatan utama gerombolan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, Carolina di tembok kota juga mengungkapkan ekspresi yang sangat hikmat. Tuan, itu kumbang lonceng kematian. Bahkan tanpa pengingatnya, Sunan menduga bahwa pasukan utama kawanan serangga telah tiba. Serangan kawanan serangga sesungguhnya akan segera dimulai. Di tengah tatapan mata manusia singa yang ketakutan, segerombolan kumbang lonceng kematian muncul dari kegelapan di tepi seberang danau, mengepakkan sayap mereka dan langsung menyeberangi danau untuk mencapai langit di atas medan perang. Gerombolan kumbang lonceng kematian yang padat, bagaikan awan gelap, menghalangi cahaya neon yang bersinar dari langit-langit gua, dan untuk sesaat seluruh medan perang tampak diselimuti kegelapan, membuatnya semakin menakutkan. Melihat hal itu, banyak singa berwajah manusia yang menelan ludah tanpa sadar, teringat akan rasa takut dikuasai oleh kumbang Deathstroke. Tubuh mereka yang gagah dan kuat sama sekali tak berdaya melawan gelombang sonik mengerikan dari Deathstroke Beetles. Sekawanan serangan sonik saja dapat menyebabkan organ dalam mereka rusak parah, dan darah mengucur dari 7 lubang mereka. Hanya prajurit elit dan bangsawan berwajah singa yang dapat menahan gelombang sonik Deathstroke Beetle. Wah! Kumbang lonceng kematian segera melancarkan serangan pertamanya. Lebih dari 300 kumbang lonceng kematian secara bersamaan membunyikan trompetnya, dan gelombang suara yang memekakkan telinga menyapu seluruh medan perang dalam sekejap. Bahkan dari kejauhan, banyak sosok berwajah singa di tembok kota tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, memegangi dada dan megap-megap, tampak seperti akan kehabisan udara. Yang mengejutkan mereka, para golem di medan perang tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap gelombang suara itu dan terus membantai binatang serangga itu sendiri. Sang Janda Merah dan Sang Adipati Hitam, yang bersembunyi dalam bayangan, juga tercengang. Apakah boneka-boneka ini kebal terhadap serangan sonik? Janda Merah dan Adipati Hitam bertukar pandang, langsung menyadari bahwa mereka mungkin telah membuat kesalahan sangat serius. Mereka belum pernah bertemu penyihir sebelumnya, dan pengetahuan mereka tentang boneka hanya sebatas rumor. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa boneka umumnya memiliki karakteristik kebal terhadap serangan sonik, sehingga salah menilai kekuatan pasukan Ghost Lake City dan Kasam. Tidak, itu tidak benar. Janda Merah segera menyadari apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa-apa tentang boneka-boneka itu, tapi orang di balik Kasam juga seorang penyihir. Dia pasti tahu kalau serangan sonik kumbang Deathstroke tidak efektif melawan boneka-boneka itu. Sang Adipati Hitam kemudian menyadari apa yang tengah terjadi dan setuju, benar sekali, orang itu pasti punya rencana lain. Pada saat yang sama, Sunan di tembok kota membuat spekulasi serupa. Jika memang ada calon penyihir yang memanipulasi keadaan di belakang Kasam, maka dia pasti sudah mengantisipasi situasi ini dan pasti sudah menyiapkan tindakan balasan. Di atas medan perang, gerombolan gelombang sonik tak berpengaruh. Kumbang lonceng kematian tak menunjukkan kepanikan. Setelah berputar sekali, mereka tiba-tiba jatuh dari langit bagai meteorit, menghantam keras golem di bawah. Ledakan. Saat menghantam golem, Deathstroke Beetle meledak hebat, berubah menjadi massa yang terlihat, tak terlihat, dan terpelintir. Bagian tubuh golem batu yang bersentuhan dengan kekuatan puntiran tak kasat mata itu langsung lenyap seolah-olah telah digigit dengan keras. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh 300 kumbang lonceng kematian itu musnah. Serangan bunuh diri mereka juga menewaskan lebih dari 120 golem batu dan lebih dari 10 laba-laba bermata dua. Ekspresi Carolina berubah total. Kapan kumbang Deathstroke memperoleh kemampuan ini? Mengapa saya belum pernah melihatnya digunakan sebelumnya? Dengung-dengung-dengung. Lebih banyak lagi kumbang lonceng kematian terbang dari seberang danau, jumlahnya tidak kurang dari 1000. Carolina terkesiap melihat ini. Di masa lalu, serangan serangga terbesar hanya melibatkan 5 atau 600 kumbang lonceng kematian. Meski begitu, kota Yuhu membayar harga yang mahal untuk bertahan hidup dari wabah serangga. Saat ini ada ribuan kumbang lonceng kematian, dan mungkin bahkan lebih banyak lagi. Angka ini sungguh mengerikan. Makhluk berwajah singa itu semuanya pucat dan berkeringat dingin. Hanya Sunan yang tetap tenang, bahkan menampakkan ekspresi, aku tahu itu. Saya tidak pernah menyangka kumbang lonceng kematian ini bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah ia melepaskan energi gelombang suara dari tumor sekaligus, sehingga menciptakan efek seperti pemusnahan? Setelah membedah kumbang lonceng kematian dan memiliki pemahaman menyeluruh tentang anatominya, Sunan dengan cepat memahami prinsip di balik serangan penghancuran diri kumbang lonceng kematian. Ini menegaskan bahwa memang ada seorang manipulator di balik Kasam, dan manipulator itu adalah seorang murid penyihir. Sunan tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Ia mengira dirinya lah pelopor pertama yang mengembangkan daerah ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa sebelumnya, para penyihir magang telah membangun kekuatan mereka sendiri di daerah ini. Terlebih lagi, jika dilihat dari waktu terjadinya wabah serangga, kemungkinan besar murid penyihir itu telah berada di dunia bawah selama puluhan tahun. Yang membingungkan adalah mengapa murid penyihir itu, alih-alih mengembangkan ranjau setelah tiba di dunia bawah, malah tinggal di Kasam dan mengendalikan kawanan serangga untuk berburu di mana-mana. Bab 135. Ini dia.
Melihat pemandangan di kejauhan, sang duke hitam tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Orang itu benar-benar punya rencana cadangan. Si janda merah tersenyum, lalu mengerutkan kening karena bingung. Mengapa saya belum pernah melihat Deathstroke Beetle menggunakan kemampuan ini sebelumnya? Jika kumbang Deathstroke menggunakan serangan penghancuran diri ini pada wabah serangga sebelumnya, negara kota mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Sang Adipati Hitam juga agak bingung, tetapi dengan cepat mengesampingkannya dan mencibir, sambil berkata, "Siapa peduli? Sekarang Ghost Lake City dan Kasam kembali berimbang. Kalau begini terus, mereka berdua pasti akan terluka parah, dan giliran kita yang membereskan kekacauan ini." Red Widow pun berpikiran demikian. Kemampuan yang ditunjukkan Deathstroke Beetle saat ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi mereka. Orang yang seharusnya sakit kepala adalah penyihir di Ghost Lake City. Di atas tembok kota, Carolina menyaksikan para golem berjatuhan satu demi satu akibat serangan bunuh diri dari Deathstroke Beetle. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sangat serius. Hanya dalam waktu 10 kali tarikan napas, lebih dari separuh patung batu itu hancur. Bahkan ada golem batu elit yang dihancurkan secara perlahan dan susah payah oleh Deathstroke Beetle, suatu pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, ketika Carolina menoleh, dia mendapati Sunan tetap tenang, seolah-olah situasi di hadapannya sesuai dengan harapannya. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dalam. Tiba-tiba, laba-laba bermata dua elit di udara membuka mulutnya dan mengeluarkan suara keras. Sebuah massa yang terlihat dan terpelintir keluar dari mulutnya, yang meledak hebat setelah menghantam kawanan serangga. Dalam sekejap, lebih dari 20 kumbang lonceng kematian tercabik-cabik oleh kekuatan dahsyat itu sebelum mereka sempat bereaksi. Carolina tercengang. Sang janda merah dan sang adipati hitam, yang tersembunyi dalam bayangan, juga tertegun dan berdiri membeku di tempat. Boneka ini juga dapat melancarkan serangan sonik seperti Deathstroke Beetle. Sebelum mereka sempat pulih dari keterkejutan, laba-laba bermata dua elit itu menerjang kawanan kumbang lonceng kematian dan menimbulkan malapetaka. Setiap ayunan kakinya yang tajam merenggut nyawa seekor kumbang lonceng kematian, dan sesekali memuntahkan gelombang sonik yang terdistorsi, menciptakan celah di antara kawanan kumbang lonceng kematian yang padat. Serangan penghancuran diri Deathstroke Beetle hanya menyebabkan Twin Blade Spider Elite berhenti sebentar, tetapi tubuhnya tetap tidak terluka. Sunan mengangguk diam-diam. Dengan peningkatan gabungan pesona baja hitam dan mantra ketangguhan, kekuatan fisik laba-laba pedang kembar elit telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Meskipun serangan penghancuran diri Deathstroke Beetle cukup kuat, serangan itu tetap tidak dapat melukai Twin Blade Spider Elite. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari seberang danau. Mendengar suara ini, senyum tipis muncul di bibir Sunan. "Aku telah menemukanmu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sunan melayang dan terbang cepat ke arah datangnya suara itu, meninggalkan Carolina yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Saat ia melintasi medan perang, beberapa kumbang lonceng kematian dengan bodohnya mencoba menyerang Sunan, tetapi ia dengan mudah memusnahkan mereka dengan jentikan pergelangan tangannya, melepaskan guntur atau api. Dengan kilat dan api yang menyala bergantian di sepanjang jalan, Sunan mengukir jalan melalui segerombolan serangga dan tiba di seberang danau dalam sekejap mata. Sunan berhenti di udara dan melihat ke bawah. Ia melihat seekor naga tersembunyi muncul dan menghilang di antara kerumunan serangga yang kacau, seolah-olah berada di tempat kosong, dengan agresif mengejar sosok berjubah abu-abu. Sunan mengangkat sebelah alisnya saat pandangannya tertuju pada pria berjubah abu-abu. "Itu benar-benar kamu, Ugo." Sosok berjubah abu-abu yang dijaga ketat oleh kawanan serangga itu tidak lain adalah Ugo, yang mereka temui di markas Starfire. Sebenarnya Sunan sudah menduga hal ini. Untuk dapat membangun kekuatan setingkat Kasam, seseorang tidak diragukan lagi harus menjadi murid penyihir tingkat ketiga. Magang penyihir tingkat 3 yang mampu mengendalikan sejumlah besar serangga sangatlah langka. Jadi, setelah menduga ada magang penyihir tingkat 3 di belakang Kasam, Sunan bertanya-tanya apakah orang ini mungkin Ugo dari Eternal Life Society. Ternyata, tebakannya memang benar. Saat melihat Sunan, wajah Uge menjadi gelap, dan kilatan pembunuh terpancar di matanya. Tanpa sengaja, ia mengetahui bahwa kota Yuhu memiliki penguasa kota baru. Setelah menyelidiki dan mengetahui bahwa orang itu adalah Sunan, ia berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Sunan dan mengambil kembali sisa-sisa dewa. Demi ini, ia tidak ragu untuk melepaskan kesempatan berburu yang telah dinantikannya selama bertahun-tahun dan bergabung dengan Matu dan Aosen, hanya untuk memastikan bahwa ia dapat berhasil dalam satu serangan. Hasilnya, kekuatan yang ditunjukkan Dark Lake City tidak hanya melampaui ekspektasi, tetapi kedua bajingan itu, Red Widow dan Black Duke, juga mengalahkannya. "Sialan, kau tak bisa percaya pada orang mati." Ugo mengumpat dalam hati, menghindari cakar tajam yang tiba-tiba muncul dari belakangnya dari sang naga tersembunyi, sambil merasakan sedikit sakit kepala. "Aku tidak tahu bagaimana Sunan membesarkan hewan peliharaan ajaibnya, padahal hewan itu punya kemampuan untuk menjadi halus dan tak terlihat. Kalau aku tidak cukup cerdas, aku pasti sudah disergap. Tapi ini juga mengungkap lokasiku. Baiklah, karena kita sudah terekspos, mari kita bertindak. Bunuh orang ini, dapatkan relik suci, dan pemecah lonceng kematianku akan mampu menembusnya lagi." Ugo menatap Sunan dengan mata dingin, niat membunuhnya semakin kuat.
Tiba-tiba ia menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu mengayunkannya kuat-kuat ke tangan kirinya. Terdengar bunyi gedebuk teredam saat lengannya terpotong di bahu dan jatuh ke tanah. Sebuah pemandangan aneh terjadi, lengan yang terjatuh ke tanah mulai menggeliat seolah-olah hidup, dan banyak benjolan muncul di permukaannya, mengembang dengan cepat seperti balon yang mengembang, dan warnanya dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Hanya dalam 1 atau 2 detik, seekor binatang raksasa, tubuhnya berkilau dengan kilau seperti obsidian dan tampak seolah-olah diperbesar beberapa kali, muncul di bidang penglihatan Sunan. Hewan peliharaan ajaib. Tidak, ini sepertinya bukan hewan peliharaan ajaib. Apa ini sesuatu yang kau bawa-bawa melalui perpaduan makhluk serangga? Hanya dengan melihatnya, Sunan merasakan bahaya besar dari serangga raksasa di depannya, bahkan lebih berbahaya daripada golem adamantin yang pernah ditemuinya sebelumnya. Binatang buas tingkat cincin ketiga. Sunan bergumam lirih. Tampaknya mendengar bisikan Sunan, Ugo tertawa dingin. Lonceng kematianku adalah binatang purba dengan darah purba. Jangan bandingkan dengan binatang 3 cincin biasa. Hari ini aku akan menunjukkan kekuatannya. Binatang buas dengan garis keturunan kuno umumnya memiliki kemampuan unik, yang membuat mereka lebih kuat daripada binatang buas lain pada tingkat yang sama. Ugo mengira Sunan akan terkejut dan nyaris saat mengatakan hal ini, tetapi betapa terkejutnya dia, mata Sunan berbinar dan dia tampak agak gembira. Ada apa dengan orang ini? Binatang mitos kuno, iya. Kayak bantal yang diantarin pas lagi ngantuk. Senyum muncul di bibir Sunan, dan tatapannya ke arah Ugo melunak. Orang ini benar-benar penyelamat saya. Karena tahu bahwa saya sedang mencari garis keturunan binatang purba, dia mengantarkannya tepat ke depan pintu rumah saya. Karena alasan itu saja, mari kita tinggalkan dia tubuh utuh nanti. Menyadari tatapan Sunan, dan meskipun ia tidak tahu apa yang dipikirkan Sunan, Ugo tetap merasa tersinggung. Wajahnya semakin muram, dan tanpa basa-basi lagi, ia memerintahkan lonceng kematian untuk bergerak. Wah! Pembunyi lonceng kematian mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang dalam dan menggelegar. Gelombang suara yang terlihat menyebar keluar ke segala arah. Lebih dari 10 meter jauhnya, kekosongan itu terpelintir dan naga tersembunyi, yang hendak melancarkan serangan kejutan lainnya, tiba-tiba muncul, terhuyung mundur beberapa langkah, dan menggelengkan kepalanya kesakitan. Sekilas terlihat keterkejutan di mata Sunan. Binatang purba ini memang sangat tangguh. Serangan sonik mereka dipenuhi dengan jejak kekuatan jiwa, membuat wujud halus naga tersembunyi pun tidak mampu sepenuhnya meniadakan kerusakannya. Melihat bahwa naga tersembunyi tidak sebanding dengan lonceng kematian, Sunan dengan tegas melepaskan semua boneka. Dalam sekejap, 3 golem batu tingkat tinggi dan 4 golem bermata 2 elit muncul dari udara tipis, segera mengaktifkan mantra levitasi dan secara agresif mengepung bell ringer. Wah! Gelombang suara yang kuat menyapu sekeliling. Serangga yang ada tampaknya telah mengalami beberapa jenis modifikasi, membuat mereka sepenuhnya kebal terhadap kerusakan sonik. Namun, boneka-boneka itu tidak bisa melakukan ini. Gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa sudah dapat melukai mereka, tetapi boneka-boneka itu lebih tahan terhadap hal ini daripada naga tersembunyi. Memanfaatkan momen ketika para golem batu tingkat tinggi tertegun oleh serangan sonik, Deathstroke Striker menyerang dan menjatuhkan salah satu golem batu tingkat tinggi. Kemudian, 2 cakar raksasanya mencengkram keras golem batu tingkat tinggi lainnya, merobek luka besar di tubuhnya. Namun pada saat yang sama, tinju raksasa golem batu tinggi juga mendarat di Tallbreaker. Retakan! Kilatan petir seketika melumpuhkan sang pembawa kematian. Memanfaatkan kesempatan ini, keempat boneka bermata 2 elit itu melepaskan diri dari stun mereka dan menyerbu ke arah lonceng kematian, mengangkat anggota tubuh mereka yang tajam untuk menebas dengan ganas. Wah! Darah berceceran, dan bunyi lonceng kematian memancarkan ratapan sedih yang penuh kesakitan. Binatang ini memiliki kemampuan yang aneh, tetapi pertahanan bukanlah keunggulannya. Golem batu tingkat tinggi dan laba-laba bermata 2 elit dapat melukainya. Menyaksikan kejadian ini, ekspresi ngeri terpancar di mata Ugo. Ketujuh boneka ini semuanya berada pada tingkat kedua. Sialan, bagaimana orang ini bisa punya begitu banyak boneka yang kuat? Golem cincin kedua bukanlah golem tingkat rendah seperti golem batu. Mengingat kondisi Starlight Continent saat ini, akan sangat sulit untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat boneka cincin kedua. Dia bisa menerima bahwa ada satu boneka ring kedua di Sunan, tapi 7. Tidak, ada satu lagi di medan perang di sana, jadi totalnya 8. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk membuat 8 boneka cincin kedua? Ugo dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Melihat lonceng kematian telah dikepung dan tidak dapat melarikan diri oleh makhluk-makhluk ajaib dan boneka-boneka musuh, Ugo menggertakkan giginya dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah Sunan. Awalnya dia mengira menggunakan lonceng kematian akan dengan mudah menangani Sunan, tetapi karena situasinya telah berubah, dia tidak punya pilihan selain mengurus Sunan sendiri. Namun saat berikutnya, Ugo melihat sosok Sunan kabur dan tiba-tiba terbelah menjadi 8, terbang ke segala arah. Teknik bayangan cermin. Tunggu, tidak ada mantra yang dibacakan, ini mantra diam. Ugo terkejut. Orang di depanku ini benar-benar menguasai teknik sihir super. Menguasai keterampilan sihir super selama tahap magang penyihir adalah bukti bakat luar biasa.
Ia telah menjadi murid penyihir tingkat 3 selama lebih dari 50 tahun, namun ia masih belum menguasai teknik sihir super. Kini, ketika bertemu dengan murid penyihir yang lebih muda dan lebih berbakat darinya, ia diliputi rasa cemburu yang mendalam. Berdengung. 8 Sunan secara bersamaan membuka mulut mereka dan menyemburkan gelombang suara yang terlihat, yang menyerang kawanan serangga yang telah diubah Ugo dari segala arah. Dalam keadaan bayangan cermin, pergerakan tubuh utama dan klon, serta efek mantra yang dilepaskannya, sama persis, sehingga mustahil dibedakan dengan mata telanjang. Ugo tak berusaha menghindar. Serangga-serangga itu serentak mengeluarkan jeritan melengking, dan gelombang sonik yang dahsyat meletus, menghancurkan gelombang suara fisik dan ilusi sebelum menghantam Sunan bagai gelombang pasang. Ia memiliki kemampuan sonik yang identik dengan Deathstroke Beetle. Sunan segera mengerti. Tampaknya Ugo telah menyatu dengan garis keturunan Deathknell. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di atas gua. Kecemerlangan magis dan gelombang suara terdistorsi muncul silih berganti, lalu saling memusnahkan. Setelah menahan beberapa serangan sonik secara tentatif dan memastikan bahwa pertahanan cincin perlindungan ekstrim tidak dapat ditembus secara instan, Sunan mengabaikan penghindaran dan pertahanan serta dengan tegas mengaktifkan inti rune sihir. Suara mendesing. Sejumlah besar logam cair keperakan meluap dari pori-pori Sunan, mengambang di kehampaan, dan dengan cepat mengembun menjadi kerucut tajam berkilau. Setelah jeda sejenak, mereka melesat keluar seperti badai. Mendesis. Kawanan serangga yang diubah Ugo dapat dengan mudah menghindari mantra saat mereka menyebar, tetapi mereka tidak dapat menghindari badai logam yang sama luasnya. Di bawah kendali Sunan yang cermat, setiap kerucut tajam secara akurat mengenai serangga, tidak pernah meleset dari sasarannya. Hanya dengan satu serangan, jumlah kawanan hama berkurang lebih dari sepertiga. Kemampuan macam apa ini? Ugo benar-benar ketakutan. Serangganya mungkin terlihat lemah, tetapi sebenarnya mereka memiliki kekuatan fisik dan ketahanan terhadap mantra yang sangat tinggi, sehingga mantra tingkat kedua pun tidak terlalu merusak mereka. Dengan kemampuan ini, dia telah membunuh lebih dari satu murid penyihir tingkat ketiga. Tapi paku logam ini bisa dengan mudah membunuh serangganya. Kemampuan macam apa ini? Melihat badai logam itu berbalik dan menyapu lagi, Ugo tak sempat berpikir dan memanipulasi kawanan serangga itu untuk berpencar dan menghindarinya. Namun, paku-paku logam itu bagaikan lintah yang gigih, tanpa henti mengejar dan membunuh serangga-serangga itu satu persatu. Karena tidak punya pilihan lain, Ugo mengumpulkan serangga-serangga itu, membentuknya kembali ke bentuk aslinya, lalu memisahkannya lagi, sehingga kawanan serangga itu kembali ke ukuran aslinya. Itu bisa terbelah. Sunan mengangkat alisnya karena terkejut, tetapi segera kembali normal. Perpecahan seperti itu tentu saja ada harganya, kemungkinan besar menghabiskan banyak energi mental. Kalau begitu, ayo terus serang sampai energi mental lawan habis. Wah! Selagi kawanan serangga itu mati-matian berusaha menghindari badai logam, mereka juga melancarkan serangan sonik ke arah Sunan. Namun, Sunan tetap diam seperti karang di tengah ombak, tak terluka saat gelombang sonik menyapunya. Ugo menyaksikan semua ini, dan hatinya tenggelam. Dia menyadari bahwa Sunan pasti memiliki benda sihir yang kuat dan tingkat rendah, dan lebih dari satu, kalau tidak, dia tidak akan bisa memblokir serangannya dengan mudah. Rekan monster, boneka, benda ajaib, dan paku-paku logam aneh ini, dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak kartu truf? Ugo terkejut sekaligus marah. Apa yang dianggap sebagai kemenangan pasti berubah menjadi serangkaian kejadian yang tidak terduga sejak awal, membuat mereka terus-menerus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan Jiangsu Selatan jauh melampaui ekspektasinya. Sekarang, jangankan membunuh Sunan dan mendapatkan jasad dewa, dipertanyakan apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Bersambung.